Minasan, setelah Yuji dan Megumi terpisah ketika memasuki koloni nomor 1 Tokyo, keduanya pun langsung bertemu dengan lawannya masing-masing. Mampukah keduanya mengalahkan musuh untuk bertemu dengan Higuruma? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Yuji yang memulai pertarungannya dengan rekan Hanyu yaitu Haba, Yuji kembali melemparkan batu berisi energi terkutuk ke arahnya. Namun Haba mampu menghancurkannya dengan baling-baling yang berputar cepat di atas kepalanya. Yuji lantas menggunakan celah tersebut untuk mendekat. Dia berlari melintasi atap gedung dan melompat tinggi ke udara. Siapa sangka Yuji mampu meraih kaki Haba sehingga Haba sangat terkejut. Yuji lalu menggunakan kekuatannya untuk menarik Haba ke bawah dan menyeretnya ke sisi bangunan. Saat Haba menabrak gedung itu, baling-balingnya menghancurkan bagian luar gedung bertingkat tinggi. Haba tidak menyangka jika lawannya itu memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Ketika Haba berhasil lepas dari Yuji, ia mencoba melakukan serangan balik menggunakan baling-balingnya sehingga Yuji memutuskan untuk mundur. Dengan cepat, Yuji bergerak seperti ninja ya, Minasan. Yuji menyadari bahwa Haba tidak memanfaatkan ketinggian dan hanya menyerang menggunakan baling-balingnya. Yuji pun memasuki ruangan dan memancing Haba masuk ke dalam ruangan tersebut karena untuk bisa membunuh Yuji, Haba harus turun dan mendekatinya. Tetapi Haba yakin dengan mengatur panjang dan sudutnya serta meningkatkan putaran dan ketahanannya, baling-balingnya itu dapat menghancurkan segala sesuatu yang terlihat, termasuk tiang baja sekalipun. Haba lantas berputar ke arah lawannya seperti bor, mencoba membelah segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Bahkan, ia akan memblender Yuji menjadi jus. Tetapi, Yuji percaya bahwa Hanyu mudah dikalahkan karena teknik kutukan berbasis rambut, membuat seluruh tubuhnya tidak terlindungi oleh energi kutukan. Diperkuat ataupun tidak, kepala tetap menjadi titik vital. Selama Yuji bisa memukulnya tanpa menyentuh baling-balingnya, Yuji yakin bisa menghancurkan kepala Haba. Ia pun mengaktifkan energi terkutuknya. Saat musuhnya berputar dengan kecepatan tinggi ke arahnya dan membelah koridor hingga berkeping-keping, Yuji lantas meninju Haba tepat di bagian atas kepalanya. Haba terhenti dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Meski rotator dan baling-balingnya patah, serta kepalanya terluka, Haba tetap berdiri. Sementara sebagian besar tubuh Yuji tidak terluka. Walaupun kepalan tangannya mengeluarkan darah akibat benturan tersebut. Haba terlalu percaya diri dengan berasumsi jika dirinya berhasil menghancurkan tinju Yuji dan menyebutnya sebagai pecundang yang kalah dalam pertarungan ini. Namun Yuji segera menghabisi Haba dengan tendangannya sampai Haba muntah dan terlempar, Minasan. Yuji pun mengipas-ngipas telapak tangannya yang terluka dan mengatakan jika tangannya tidak patah. Kita pun diperlihatkan Haba yang sudah tidak sadarkan diri. Yuji pun kebingungan karena seharusnya dia masih perlu bertanya tentang Higuruma pada Haba. Yuji pun bertanya-tanya, bagaimanakah cara terbaik menginterogasi seseorang dalam situasi perkelahian? Tiba-tiba, Amai muncul di belakang Yuji dan menarik perhatiannya. Amai mengatakan bahwa dia tahu tentang Higuruma. Amai bertanya, apakah Yuji mengingatnya? Namun Yuji tidak mengingatnya. Padahal biasanya Yuji cukup pandai mengingat wajah. Amai menyadari jika Yuji curiga padanya dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya hanya mengenalnya sebagai harimau dari SMP Barat. Yuji malu dengan julukan yang diberikan orang-orang padanya dan menyadari bahwa Amai berasal dari kampung halamannya di Sendai. Sementara itu, Megumi berjalan di belakang Remi dan menanyakan apakah Remi bukan shaman dari masa lalu. Remi menegaskan bahwa dirinya berasal dari zaman modern. Megumi pun mempertanyakan alasan Remi aktif bertarung. Remi menjelaskan bahwa non-shaman harus meninggalkan koloni. Tetapi player yang sejak awal berada di dalam koloni telah menjalani Culling Game selama 12 hari. Remi tidak berpartisipasi dalam permainan untuk menang. Kebanyakan orang hanya berusaha untuk bertahan hidup. Setelah lebih dari seminggu dalam permainan, bahkan orang-orang dari zaman modern telah berhenti memikirkan alasan untuk bertarung dan beralih ke mode pertempuran. Remi mengklaim dia melihat player menjadi gila karena kekuatannya sendiri.
Artinya, Megumi harus berhenti memikirkan Shaman modern dan masa lalu sebagai hal yang berbeda. Megumi pun menyadari bahwa Shaman masa lalu pasti mempengaruhi Shaman modern untuk terlibat dalam pertarungan. Dan ini berarti dia secara tidak sengaja menyesatkan Yuji. Megumi menyuruh Remy berhenti berjalan dan mengungkapkan kemana Remy akan membawanya. Tetapi Remy menolak karena Megumi bisa saja melenyapkannya setelah mendapatkan informasi tersebut. Megumi berpendapat dia bisa kehilangan lokasi Higuruma jika Remy mati. Tapi Remy mengatakan justru itulah tugasnya sebagai kesatria untuk mencegahnya terjadi. Di saat yang sama, Amai memimpin Yuji menuju ke lokasi Higuruma juga. Yuji menanyakan mengapa Amai mau membantunya. Padahal dua Shaman terbang tadi adalah rekannya. Amai mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa bekerja untuk mereka. Bagaimanapun juga, Amai akan dibunuh juga oleh mereka. Amai pun memperkenalkan dirinya, kemudian Yuji menanyakan di mana tepatnya Higuruma berada. Dan kita pun diperlihatkan Amai dan Remy yang sama-sama mengungkapkan lokasi Higuruma secara bersamaan kepada Yuji dan Megumi. Namun, mereka menyatakan dua lokasi berbeda. Amai mengaku Higuruma ada di Ikebukuro, sedangkan Remy berkata Higuruma ada di Shinjuku. Yuji dan Megumi pun sama-sama berharap jika keduanya menuju ke tujuan mereka. Tapi salah satu dari mereka disesatkan dan akan dibawa ke seorang pria misterius yang menimbun kertas tanda terima. Dia menjadi tidak sabar dan bertanya-tanya kapan anteknya itu akan memberikan target berikutnya. Wah, siapakah penipu itu, minasan? Kilas balik pun diperlihatkan di kota Sendai. Saat itu Rin Amai dan siswa lainnya didekati oleh para pengganggu. Amai tidak melawan mereka, tapi dia tahu bagaimana harus bertindak agar para pengganggu tidak gelisah, sehingga mereka segera berhenti mengganggunya. Amai tertawa dan mengikuti apa yang dikatakan para pengganggu. Sementara siswa lainnya kurang lebih hanya bingung. Siswa lainnya tidak menyadari bagaimana melakukan hal yang sama. Amai berharap lebih darinya meskipun dia tidak pernah mencoba membantu. Amai tahu para pengganggu itu arogan meskipun tidak pintar atau atletis. Jadi, dia fokus untuk menghindari mereka. Amai selalu tersenyum dan mengikuti arus, bahkan dengan mengorbankan orang lain agar tidak ada yang mengganggunya. Dan hal-hal baik suatu saat akan terjadi padanya. Namun pada saat yang sama, seseorang yang sangat berbeda menolak untuk hanya duduk diam dan melihat orang lain ditindas. Amai mengira ada orang tolol lain yang muncul dan tidak tahu cara menghindari masalah. Tapi ternyata itu adalah harimau dari SMP Barat. Para pengganggu berusaha untuk menghajar pendatang baru tersebut, tetapi ketiganya tersingkir dengan satu pukulan yang mengenai mereka masing-masing. Awalnya, Yuji meninju satu orang yang berlari ke arahnya, kemudian menunduk untuk menghindari serangan satu orang lainnya, lalu mendorong dagu salah satunya hingga menabrakkannya ke tanah. Dilanjutkan pula dengan menendang orang yang tersisa. Tentu saja hal itu mengejutkan Amai. Yuji yang masih SMP itu menoleh ke arah Amai dan bertanya, bagaimana dengan dia? Tapi Amai sangat terintimidasi dan hampir tidak bisa menjawab. Saat ini, keduanya terdaftar sebagai player Culling Game, Yuji Itadori dan Rin Amai. Beralih pada Megumi dan Remy yang turun di stasiun Kahamecho, Remy langsung memanggil Megumi yang sedang berpikir. Menurut Megumi, tidak bijaksana untuk melewati Ikebukuro menuju Shinjuku karena persediaan sumber daya melimpah dan kemungkinan besar mereka akan bertemu dengan player lain. Megumi yakin mereka seharusnya mengambil rute yang langsung mengarah ke Shinjuku. Namun Remy berpendapat dia punya dua alasan untuk melewati Ikebukuro. Rutenya sederhana baginya dan dia memiliki markas terdekat di mana dia ingin beristirahat dan mandi. Sementara itu, Amai mengajak Yuji ke teater di Ikebukuro yang digunakan Higuruma sebagai markasnya. Yuji pun tampak bersemangat karena bisa menemukan targetnya dengan cepat. Yuji berterima kasih pada Amai dan bersiap untuk masuk ke dalam. Namun karena khawatir, Amai bertanya apakah Yuji benar-benar mau langsung masuk ke dalam. Yuji menjawab bahwa dia sedang terburu-buru untuk bertemu dengan sekutunya. Amai menceritakan jika dirinya belum pernah bertemu dengan Higuruma secara pribadi, tetapi Higuruma pernah mengalahkan Haba di masa lalu. Hal ini tidak menggoyahkan kepercayaan diri Yuji karena dia tidak menganggap Haba sekuat itu dan meyakinkan Amai
bahwa dia bisa melarikan diri jika terjadi sesuatu. Yuji pun dengan senang hati melompat ke teater, sementara Amai menyesali duduk diam karena tidak bisa mengatakan sesuatu. Amai pun meminta maaf kepada Yuji tepat ketika Yuji menuju ke dalam teater. Kini Yuji menuruni beberapa anak tangga menuju ke gedung dan sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kita pun diperlihatkan seseorang yang bukan Higuruma memperkenalkan dirinya sebagai Regi. Tapi dia tidak menyapa Yuji, melainkan Megumi yang telah disergap di markas Remi, di mana player lain sedang menunggunya minasan. Regi mengungkapkan bahwa Remi telah menipunya. Tentu saja hal itu langsung memicu kemarahan Megumi. Megumi kembali menatap Remi dengan tatapan sangat kesal. Tapi Remi sama sekali tidak terintimidasi karena dia percaya diri pada Regi yang super kuat. Remi mencoba mengejeknya, tetapi Megumi menyuruhnya diam. Megumi kemudian langsung memanggil Divine Dog Totality sambil mengomel bahwa mereka membuang-buang waktunya. Kembali pada Yuji yang terkejut ketika memasuki teater. Ia melihat Higuruma berendam di bak mandi yang berisi air, padahal dirinya masih berpakaian lengkap. Higuruma dengan santai menanyakan siapa Yuji dan apa yang ia lakukan di tempatnya. Namun Yuji juga menanyakan hal yang sama. Higuruma menanyakan apakah Yuji pernah mandi tanpa melepas pakaian? Dengan singkat Yuji menjawab, tidak pernah. Higuruma berbicara tentang rasanya yang lebih nyaman dari yang ia duga. Higuruma menjelaskan, belakangan ini dia mulai tidak peduli lagi dengan banyak hal. Jadi dia menantang dirinya sendiri, mencoba hal baru yang dulunya ia percaya itu salah. Higuruma menambahkan bahwa dia pada dasarnya adalah seseorang yang berusia 30-an, tapi ia malah seperti anak berandalan. Higuruma menanyakan apakah Yuji mau menertawakannya. Yuji menganggap hal itu lucu, tapi dia mencoba langsung ke pokok persoalan. Yuji meminta Higuruma untuk berbicara dengannya, tetapi Higuruma memotong ucapan Yuji dengan mengatakan bahwa biayanya 5.000 yen setiap 30 menitnya. Yuji pun terkejut, namun Higuruma menertawakannya dengan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin berpura-pura menjadi pengacara yang brengsek. Yuji merasa ada yang tidak beres pada Higuruma dan menyadari bahwa dia bukanlah inkarnasi shaman dari masa lalu. Higuruma adalah shaman masa kini yang membangkitkan teknik kutukannya. Yuji pun yakin mereka bisa berkomunikasi dan membuat kesepakatan. Yuji mengungkapkan bahwa dia dan sekutunya ingin mengakhiri Culling Game ini. Lebih tepatnya, membatalkan syarat untuk saling membunuh, bukan hanya mengakhirinya. Yuji meminta untuk menggunakan 100 poin Higuruma untuk menambahkan aturan tersebut. Namun Higuruma langsung menolaknya. Higuruma yakin Culling Game memberikan kemungkinan yang dia minati. Dia kecewa dengan hukum yang tidak berdaya dan ingin tahu lebih banyak tentang aturan Culling Game sebagai perbandingannya. Higuruma mengajukan pertanyaan, bagaimana jika Culling Game menghukum pelanggar aturan tanpa tuduhan, penuntutan, atau pengadilan? Higuruma berpikir hal seperti itu akan ideal meskipun dia menyadari aturan mainnya tidak sempurna. Dia masih ingin mempertahankan mekanisme dasar permainan dan melihat sendiri proses penghapusan teknik terkutuk itu. Khususnya aturan nomor 2 dan 8. Yuji mencoba memberitahu Higuruma bahwa Culling Game adalah ritual untuk mengorbankan semua orang di Jepang. Tetapi Higuruma tidak mempercayainya karena Culling Game ini ingin berlangsung selamanya. Dan hal itu tidak bisa dibantah oleh Yuji karena dia tidak begitu memahaminya. Kehabisan pilihan dan kesabaran, Yuji lantas memutuskan untuk mengubah kata-katanya dan meminta Higuruma membiarkan dirinya untuk menggunakan poinnya sembari mengaktifkan teknik kutukan pada tinjunya. Higuruma dengan menantang berdiri keluar dari bak mandi dan bertanya pada Yuji, apakah dia pernah membunuh seseorang yang membuatnya marah? Berbekal palu di tangan dan shikigami di sisinya, Higuruma pun mengaku hal itu juga terasa lebih baik dari yang dia duga. Yuji pun memperhatikan shikigami yang muncul di sisi Higuruma, lalu mengetahui Higuruma telah membunuh setidaknya 20 player dan memutuskan untuk tetap bertahan dan mengantisipasi serangan. Higuruma tiba-tiba mengaktifkan domain expansion-nya bernama Force Suicide Punishment. Kita pun diperlihatkan domain expansion Higuruma yang mencerminkan ruang sidang dengan gelatin di latar belakang.
Yuji pun menjadi waspada terhadap bahaya yang akan terjadi. Dengan cepat, Yuji menerjang Higuruma dan mencoba untuk menyerangnya. Sebelum teknik terkutuk yang dimasukkan ke dalam domain aktif, Yuji melakukan tendangan ke kepala. Namun kakinya terhenti tepat sebelum bisa mencapai lawannya. Higuruma pun menjelaskan bahwa di dalam domainnya, tindak kekerasan macam apapun dilarang bagi mereka berdua. Yuji pun dibawa kembali ke ujung ruang sidang. Higuruma menambahkan, ia masih mengizinkan ucapan kasar karena itu masalah lain. Kita pun diperlihatkan Shikigami yang menjadi hakim. Ia memulai dengan menyatakan bahwa Yuji dicurigai memasuki Maji Vegas Pachinko Parlor pada tanggal 16 Juli 2017 di kota Sendai meski masih di bawah umur. Yuji awalnya tidak yakin apa yang terjadi sampai dia mengingat toko yang dimaksud hakim. Sebelum Yuji menjelaskan bahwa dia pernah ke sana, Yuji pun bertingkah seolah dia masih berpikir. Higuruma menjelaskan bahwa hakim mengetahui segalanya tentang semua orang di dalam domain tersebut. Higuruma sendiri tidak dibagikan informasi itu dan hukuman hanya akan ditentukan berdasarkan argumen yang disajikan di ruang sidang. Selain itu, Higuruma memiliki bukti yang telah diserahkan untuk dipertimbangkan oleh hakim. Ini belum tentu konklusif, tetapi Yuji juga tidak akan diberitahu apa yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, Yuji harus mengajukan kasusnya, menghapuskan kecurigaan, dan memenangkan keputusan tidak bersalah dari hakim. Teknik kutukan berbasis persidangan, serta lencana yang dikenakan oleh Higuruma, membuat Yuji sadar bahwa dia sedang dituntut oleh pengacara sungguhan. Tidak adanya serangan fatal di domain Higuruma, membuat Yuji mengingat kembali nasihat Master Tengen. Tengen menjelaskan bahwa domain expansion adalah teknik yang lebih umum dilakukan oleh para shaman di masa lalu karena mereka tidak menyertakan jaminan pasti kena. Teknik domain seseorang digunakan untuk memaksa target yang ada di dalam untuk mematuhi aturan teknik terkutuk mereka. Tapi, karena para shaman menggemari metode pasti bunuh atau pasti kena, kondisi untuk membuat sebuah domain jadi meningkat tinggi. Dan, domain menjadi teknik tingkat tinggi yang membuat pemakainya semakin sedikit. Yuji menduga domain Higuruma bukan domain pasti bunuh karena tidak melukainya secara fisik. Bahkan, domain ini membutuhkan aturan yang dijelaskan sedemikian rupa agar bisa aktif. Higuruma terus menjelaskan aturan tersebut dengan mengatakan bahwa kedua peserta masing-masing memiliki satu kesempatan untuk membuat pernyataan. Setelah Yuji selesai, maka Higuruma juga memiliki satu kesempatan saja untuk membuat penyanggahan dengan bukti yang dipegangnya sebagai pertimbangan. Terakhir, hakim akan memberikan keputusan berdasarkan 6 kode. Nah, minasan, 6 kode adalah hukum utama yang dipakai oleh sistem hukum di Jepang. Yuji bertanya, apa yang terjadi jika dia dinyatakan bersalah? Sayangnya, bukan Higuruma yang harus menjawab pertanyaan itu, tetapi sebagai kompensasi, Higuruma akan memberitahu Yuji bahwa dia memiliki satu dari 3 pilihan sebagai tanggapan, diam, mengaku, dan menyangkal. Penyangkalan dapat mencakup pernyataan palsu, tentu saja hal itu mengejutkan bagi Yuji. Apakah Yuji boleh berbohong di pengadilan? Higuruma pun menunjukkan bahwa tidak perlu ada pengadilan jika semua orang mengatakan yang sejujurnya. Higuruma lantas meminta Yuji bergegas untuk membuat pernyataannya karena hakim tidak begitu penyabar. Yuji meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan cara membela diri dengan benar dalam persidangan ini. Dia benar-benar pergi ke toko pachinko hari itu dan bahkan memenangkannya. Kalau Yuji mau mendapatkan putusan tak bersalah, maka ia tidak bisa menghindar dari berbohong. Tetapi dia tidak yakin apa buktinya. Yuji mempertimbangkan 3 opsi utama yang diberikan Higuruma satu persatu. Pada hipotesis pertama, jika bukti belum tentu meyakinkan dan tidak membuktikan Yuji masuk ke toko pachinko, Yuji bisa diam saja atau menyangkal tuduhan itu. Yang kedua, jika bukti hanya membuktikan Yuji masuk saja ke dalam toko, Yuji bisa menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan dia sedang menggunakan toilet. Mungkin itu bisa menjadi alasan agar mereka mengampuni Yuji. Tapi, kalau ternyata bukti itu palsu, Yuji sama saja menggali kuburannya sendiri karena ia mengakui telah masuk ke dalam toko itu. Ketiga, jika bukti membuktikan Yuji masuk ke dalam dan juga bermain, maka itu sama saja sudah tamat bagi Yuji.
Dia pun mempertimbangkan untuk mengaku agar mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Namun Yuji tidak yakin apakah persidangan memungkinkan skenario seperti itu dengan tingkat hukuman yang berbeda-beda. Yuji pun memutuskan untuk memilih opsi kedua dengan mengatakan bahwa dia hanya masuk ke dalam toko pachinko Maji Vegas untuk menggunakan toilet. Higuruma pun membalas dengan membawa bukti berupa foto Yuji yang diambil dari kamera CCTV toko kelontong di dekat Maji Vegas, di mana Yuji bisa menukar kemenangannya untuk uang. Yuji lantas bereaksi dengan menutup wajahnya. Higuruma menambahkan, karena Yuji sudah mengakui telah memasuki toko, foto itu menunjukkan kalau pernyataan Yuji soal toilet sangat meragukan. Kemungkinan besar Yuji memang masuk toko untuk bermain meskipun berusia di bawah 18 tahun. Yuji pun bertanya, kejahatan macam apa yang menjeratnya? Higuruma menjawab bahwa tempat tersebut dengan tegas melarang masuknya anak di bawah umur. Kejahatan masuk tanpa izin, pasal 130 akan tindak kejahatan. Karena di bawah hukum bisnis hiburan, anak di bawah umur sendiri tidak bisa secara langsung dihukum. Yuji menyatakan ini adalah persidangan yang tidak adil karena tidak ada yang bisa dia katakan untuk memenangkan putusan yang tidak bersalah. Namun, Higuruma mengungkapkan bahwa Jepang hanya melarang anak di bawah umur untuk berjudi. Artinya, pertukaran uang tunai adalah subjek berbeda dalam hukum. Bukti foto yang ada pada Higuruma hanya menunjukkan keadaan saat Yuji sedang melakukan penukaran uang tunai. Padahal, ada beberapa toko yang memakai kasir penukaran yang sama. Dan Yuji hanya dicurigai telah memasuki Maji Vegas. Jadi, Yuji hanya perlu menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar nama toko Maji Vegas Pachinko Parlor sebelumnya. Dan hakim pun mencapai putusan, lalu memutuskan Yuji bersalah, kemudian menjatuhkan hukuman penyitaan. Domain Higuruma dan hakim pun menghilang, tapi Yuji tidak merasakan perbedaan apapun meski ia sudah diputuskan bersalah. Siapa sangka Higuruma langsung menyerang dengan melemparkan palunya dan berhasil mengenai lengan Yuji dengan memberikan efek damage yang lebih besar dari yang seharusnya. Higuruma menutup jarak dan memanggil kembali palu ke tangannya. Kemudian mengisinya dengan energi terkutuk untuk meningkatkan ukurannya dan menghancurkan pertahanan Yuji. Efek dari serangan itu cukup besar dengan melemparkan tubuh Yuji hingga menabrak beberapa kursi di teater. Menyadari bahwa teknik kutukan Higuruma juga dapat memanggil, menghilangkan, dan mengubah ukuran palu, Yuji pun bangkit kembali sembari tersadar bahwa hal yang lebih buruk lagi adalah Yuji kehilangan kemampuan untuk memanipulasi energi terkutuk. Higuruma mengakui jika Yuji tangguh dalam menahan serangannya. Tetapi Yuji bangkit berdiri dan menyetujuinya karena itu memanglah keunggulan dari Yuji. Nah minasan, bagaimana caranya Yuji dan Megumi dapat keluar dari situasi ini? Kita lanjut di video selanjutnya ya. Dah.